Kabar duka kembali meliputi dunia hiburan tanah air Indonesia. Ya, publik kembali dikejutkan dengan kabar duka atas kepergian Marissa Haque yang berpulang untuk selamanya. Ya, hal ini menjadi rasa duka pilu yang mendalam bagi Ikang Fauzi sebagai suami yang sudah setia menemaninya dan telah dikaruniai 2 putri tercintanya. Rasa sedih yang mendalam terlihat ketika Ikang Fauzi harus dengan tabah menghantarkan jenazah sang istri ke tempat peristirahatan yang terakhir ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tangis pun pecah mengiringi pemakaman jenazah Marissa Haque. Duka mendalam pun sangat dirasakan oleh kedua putri tercintanya untuk memakamkan jenazah ibundanya. Lalu seperti apa Ikang Fauzi menceritakan detik-detik wafatnya sang istri? Seperti apa kenangan indah yang tak bisa terlupakan oleh Ikang Fauzi atas sosok Marissa Haque yang dinikahinya pada tanggal 3 Juli 1986. Adakah pesan-pesan terakhir yang diucapkan oleh almarhumah istri tercinta? Adakah keinginan terakhir yang sempat terucapkan oleh Marissa Haque? Seperti apa suasana duka pemakaman Marissa Haque? Dan seperti apa sosok Marissa Haque di mata para keluarga, sahabat, dan handai taulan tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka kembali datang di dunia hiburan tanah air. Ya, kepergian Marissa Haque untuk selamanya pada hari Selasa 2 Oktober 2024 mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya tidak mendengar kabar bahwa Marissa mengalami penyakit yang serius. Namun takdir berkata lain, yang pada akhirnya Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan suami tercinta Ikang Fauzi dan kedua putri tercintanya Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Maka seperti inilah suasana duka di rumah duka kediaman yang ramai didatangi para pelayat yang juga tak menyangka dan turut berduka cita atas kepergian Marissa Haque untuk selamanya. Sebagai ketuanya, jadi hubungan kami sangat dekat. Sebab itu saya merasakan ada kehilangan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari kami semua support. Moga yang pasti Ibu Marissa, Mbak Marissa, insya Allah husnul khotimah, orang yang banyak berjuang. Dan untuk sahabat-sahabat teman-teman yang lain mohon dimaafkan apabila ada kesalahan beliau, sengaja atau tidak sengaja. Dan semoga keluarga yang mendengarkan, Mas Ikang dan keluarga putri-putrinya mendapatkan kekuatan dan penambahan. Ya, Mas Ikangnya masih terlihat sangat bersedih. Jadi kita hanya bisa mensupport dan mendoakannya karena semoga Mas Ikang segera mendapatkan kekuatan, ketegaran, dan ketabahan agar juga jalannya Mbak Marissa juga mendapatkan kelapangan. Dan kemudian insya Allah Mbak Marissa orang baik, sehingga semoga semuanya bisa digunakan dalam langkah dan kebaikan dan mendapat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan suasana duka begitu terasa saat jenazah akan dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Banyaknya pelayat dari keluarga tercinta, sahabat, dan para handai taulan menuju TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan semakin membuat rasa duka yang mendalam akan kehilangan Marissa Haque begitu terasa. Kami
keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Pasti kaget banget karena kita tahu bahwa Ica itu begitu almarhumah ini kan begitu energi dan selalu dengan pekerjaannya. Karena kita tahu seperti itu, jadi nggak ada rumah sakit ya. Nah barusan aku tanya sama Mas Gilang, sebenarnya apa sih kemarin, malah ada saya membaca katanya kanker payudara itu salah besar, itu nggak ada. Ya, jadi aku sedikit klarifikasi bahwa itu nggak ada. Jadi tadi saya bicara juga sama anak Mas Gilang, yang lebih tepatnya adalah mungkin over energy. Jadi kecapean ya, semangatnya almarhumah itu kan luar biasa, kan umurnya udah 60-an ya, sama ya mamanya, maksudnya di bawah mamanya 3 tahun umurnya, tapi semangatnya tuh kayak semangatnya umur 40-an. Jadi ya tapi Tuhan memang punya rencana, ternyata tubuhnya almarhumah tidak bisa menopang semangatnya yang besar. Jadi ya kita doakan ya semua, kita doakan bahwa almarhumah itu meninggal secara husnul khotimah. Momena Ica itu kawannya lama, karena Momena itu sangat bersahabat dengan ADMS dan juga Ikang Fauzi. Ya kami bertiga itu memang sangat bersahabat, dan pastinya keluarga kami bertiga itu menjadi sahabat juga. Jadi ya selamat jalan Ica, kita semua sayang kamu, kita semua mendoakan yang terbaik. Dan tibalah jenazah di TPU Tanah Kusir. Dengan ketegarannya, Ikang Fauzi pun turut serta memakamkan jenazah sang istri dengan turun ke liang lahat. Dan ketika jenazah dimakamkan, tangis pun pecah dari keluarga serta kerabat yang tak sanggup kehilangan sosok Marissa Haque. Ya terus. Ibu nama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Prosesi pengurusan jenazah almarhumah Ibu Hajah Marissa Grace binti Alen Haque. Semoga almarhumah Allah tempatkan di sisinya yang sebaik-baiknya. Allahumma gfir li hayyina
wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang kakak, istri, ibu Marissa Grace binti Ellen Haq mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian, atas bantuan, atas kasih sayangnya, atas kemudahan-kemudahannya yang telah diberikan agar kakak saya bisa beristirahat dengan tenang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, memberikan doa dengan setulus-tulusnya dan semangat sampai dikebumikan istri saya tercinta ini, Marissa Grace binti Ellen Haq, istriku tercinta. Marissa, I love you. Dan istri saya tercinta, ibu dari anak-anak saya, Marissa Grace binti Ellen Haq. Dek, semoga amal ibadah yang telah diberikan kepada istri saya dapat mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, terima kasih. Tolong kalau sudah sampai di rumah tetap doain ya. Istri saya tercintai. Dia orang yang sangat baik, perhatian dengan orang. Dan teman-teman juga semoga selamat sampai di rumah. Amin. Doain ibu, anak-anak saya supaya saya bisa berkarya. Semangat Bang. Ada pertanyaan. Om Ikang mengenang almarhum seperti apa? Wah, itu luar biasa ya. Yang saya bilang itu 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah anak-anak Allah lebih mencintai dia. Gak usah pakai mic. Tapi itu harus dilakukan ya, Ustaz. Oh, mungkin boleh Jadi, tahu nggak? Marissa itu orang yang saya sangat beruntung sekali bisa. Dia teman-teman tahu sendiri. Ya, jadi dari banyak orang perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang. Dan memang terakhirnya tuh kerja keras ini. 2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengen di tanah kusir. Kenapa mungkin mau di tanah kusir? Katanya biar anak-anak sering berarti memang sudah ada isyarat sebelum-sebelumnya. Cuma saya abaikan karena saya takut. Lalu seperti apa sosok Marissa Haq di mata suami, anak, keluarga terdekat, serta sahabat dan para handai taulan? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kepergian Marissa Haq untuk selamanya di umur yang ke-61 tahun memang begitu meninggalkan kenangan yang terdalam bagi Ikang Fauzi. Menurutnya, sosok istri tercinta tak akan tergantikan selamanya.
dan kebaikannya yang telah menemaninya saat suka serta duka dalam berumah tangga sejak tahun 1986 silam membuatnya begitu sedih atas kepergian Marissa Haque. Lalu apa kenangan indah di mata Ikang Fauzi? Adakah Ikang Fauzi merasakan firasat akan kepergian sang istri tercinta? Apa pesan terakhir Marissa Haque kepada suami dan anak tercinta? Jangan sini ya. La ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta, terima kasih. Alhamdulillah Allah telah pergi memenuhi panggilan. Ya Allah, amalnya terima Allah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya semua ya Allah. Amin. Lancarkanlah perjalanannya Allah. Amin. Semoga kami amin. Beliau ya Allah. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Panggul aja. Panggul. Kepergian yang begitu membuat banyak orang sedih akan kehilangan Marissa Haque juga sangat dirasakan oleh anak, keluarga tercinta lainnya. Seperti apa sosok Marissa Haque di mata anak-anaknya? Seperti apa sosok Marissa di mata keluarga terdekatnya? Kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marissa nomor 1, dan saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Yang namanya bersaudara tetap bersaudara, tetap patah hati. Ya, memang ini jalannya. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2 tahun setengah. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Nggak di ruang di kamar tidurnya, nggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah, yang tahu. Sudah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta, hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Enggak, ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah, tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa
Tak hanya suami, anak, dan keluarga tercinta yang sangat merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Sahabat dan rekan selebriti lainnya turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kepergian Marissa Haque. Lalu seperti apa kenangan Marissa Haque di mata mereka? Ya, kalau buat kami sekeluarga, beliau adalah sahabat yang sangat kreatif, tapi juga sangat produktif, dan kami juga belajar banyak dari kekompakan antara Mas Ikang sama Mbak Marissa, bagaimana juga membangun keluarganya penuh dengan komunikasi yang kompak, hingga ya kami merasa kehilangan selain beliau sebagai tokoh artis, tapi juga sebagai sahabat sejati. Tadi Om Adi sempat kasih support ya ke ini ya, Om Ikang ya, tadi ya sempat dia tadi agak nangis gitu melihat. Sudah kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu. Kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa bertahun-tahun ya. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.